Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga di hari-hari selanjutnya Allah berikan kita kekuatan iman dan Allah senantiasa menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk hari ini, Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustazah Heni yang akan membantu kita menjelaskan mengenai hukum orang yang pacaran dalam keadaan berpuasa. Terlebih puasa Ramadan ini adalah bulan ya di mana kita itu benar-benar menghadapi suatu ujian gitu ya. Dan juga di bulan ini berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, tentunya kemuliaan, pintu taubat, dan juga pahala itu sangat-sangat berlipat ganda di bulan ini. Oke, ada 3 poin ya yang akan kita tanyakan kepada Ustazah Heni. Baik Ustazah, gimana kabarnya? Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukum orang yang berpuasa namun masih pacaran? Lalu yang kedua, apakah kegiatan dari pacaran, misalnya chattingan gitu ya, memikirkan pacar, itu bisa membatalkan puasa? Lalu yang ketiga, untuk pahala gitu, orang yang berpuasa namun pacaran, apakah terhitung sia-sia atau tidak? Nah, baik, kita akan mendengar penjelasan dari Ustazah Heni. Sebelumnya terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sahabat billah, segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia di jalannya. Amin. Sahabat billah, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci dan amat sakral, sehingganya umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala puasa Ramadan selama 1 bulan. Seperti yang kita ketahui, yang namanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dahaga saja, melainkan kita juga harus bisa menahan diri dari kemaksiatan. Namun, ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di hati kita ya, terlebih bagi para muda-mudi masa kini yang mulai merasakan cinta terhadap lawan jenis. Bahkan di antara mereka justru memutuskan untuk pacaran dengan maksud saling mendekatkan diri atau saling mengenal satu sama lain. Kita bisa melihat ya fenomena di bulan Ramadan bagi para muda-mudi yang sedang memadu kasih, biasanya mereka memanfaatkan momen berbuka puasa ya, menunggu buka puasa itu dengan ngabuburit. Padahal sebenarnya di dalam Islam itu tidak mengenal istilah pacaran. Namun, jika yang dimaksud pacaran adalah suatu proses pendekatan sebelum ke jenjang pernikahan, maka di dalam Islam itu dikenal dengan istilah ta'aruf. Apa itu istilah ta'aruf? Yaitu proses pendekatan menuju khitbah atau lamaran. Tetapi melihat fenomena anak muda masa kini, sepertinya pacaran sudah menjadi istilah yang melekat padanya. Apapun pendapat tentang pacaran ini, semoga tidak menghantarkan kita kepada dunia pergaulan bebas. Karena kita ketahui yang namanya
pacaran itu tidak terlepas dari jinah mata, jinah tangan, jinah kaki, dan jinah hati. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jinah kedua mata adalah dengan melihat, jinah kedua telinga dengan mendengar, jinah lisan adalah dengan berbicara, jinah tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, jinah kaki adalah dengan melangkah, jinah hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. SMS-an ataupun chatting dengan pacar ya, atau berdua-duaan merupakan bentuk halwat atau campur baur dengan lawan jenis yang terlarang. Walaupun tidak ada kontak langsung atau pertemuan langsung, tetap saja yang namanya SMS-an atau chatting dengan lawan jenis ini dinilai sebagai bentuk semi khalwat. Hal ini terlarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233. Kenapa aktivitas chatting atau SMS-an itu terlarang? Padahal tidak sampai melakukan zina atau hubungan intim layaknya suami istri. Karena Allah dan Rasulnya itu tahu yang terbaik bagi hambanya, sehingga segala hal yang dapat menghantarkan pada yang haram pun itu terlarang. Oleh karenanya segala hal yang menghantarkan pada zina jadi terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul jinnah innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan janganlah melakukan. Artinya bahwa jika kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Jelas-jelas lebih terlarang. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, apabila perantara kepada sesuatu saja dilarang, tentu saja tujuannya juga haram dilihat dari maksud pembicaraan. Jika sudah jelas bahwa aktivitas pacaran, berdua-duaan, jalan-jalan dengan lawan jenis, ataupun chattingan, SMS-an, itu semuanya terlarang di dalam Islam. Maka tentu saja hal tersebut dapat merusak puasa. Karena puasa tentu saja harus meninggalkan maksiat. Orang yang bermaksiat saat puasa bisa membuat pahala puasa yang amat besar hilang atau tidak mendapatkan sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Jadi begitu ya Ustazah. Ketika kita berpuasa namun masih dalam status berpacaran, bisa saja puasa kita itu yang pahalanya langsung dari Allah menjadi sia-sia, atau pahala itu untuk menutupi dosa-dosa kita selama berpuasa dan juga menjalankan pacaran. Nah, begitu sahabatilah. Jadi, yuk putusin aja.